Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Fajar di KF Bird Farm Serang, Banten. Banyak teman-teman yang mempertanyakan tentang, Bang, gimana sih caranya burung saya di lapangan kok diem aja, bongkar setengah jalan, di tengah-tengah ngempos, terus di rumah kok gacor. Gimana caranya biar di rumah diem, di lapangan bisa gacor? Bagaimana sih settingan yang pas untuk burung saya biar bisa moncer di lapangan? Jadi gini ya teman-teman, kembali lagi ke pembahasan awal lah. Konsep dari video ini sesuai dengan judul, seberapa penting settingan untuk murai batu ya. Ini kita fokuskan ke murai batu dulu. Sebetulnya ini berlaku untuk semua jenis burung kicau di lapangan ya. Jadi penting nggak sih sebetulnya settingan itu? Settingan itu penting, tapi tidak terlalu mendesak lah. Artinya ada hal yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman menentukan settingan pada murai batu teman-teman gitu ya. Pada murai batu yang teman-teman punya. Jadi begini nih. Settingan itu adalah istilah kasarnya pemaksimalan potensi dari burung. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, mungkin saya sering bahas di video-video sebelumnya tentang karakteristik. Nah, tapi kan mungkin banyak teman-teman yang belum paham apa sih karakter itu dan bagaimana cara kita mengenali karakter pada murai batu yang kita punya gitu ya. Nah, kalau untuk lebih mudahnya gini deh, karakter itu sama dengan bakat loh kalau menurut saya, atau talenta pada murai batu itu pasti sangat berbeda gitu. Seperti halnya kita manusia punya bakat sendiri-sendiri gitu ya. Dan antara satu individu dengan individu lain bakatnya itu tidak akan sama. Ada yang mirip tapi tidak akan identik. Nah, disinilah peran teman-teman sebagai pemilik burung untuk lebih mengetahui apa sih potensi yang burung saya punya ini. Jadi sebelum masuk ke settingan berapa, dikasih apa, jemurnya jam berapa jam, dimandikan berapa minggu sekali ya. Yang harus teman-teman ketahui adalah apa sih potensi yang ada pada burung saya ini gitu ya. Seperti halnya kita manusia lah. Dari segi postur, kita bicara kalau di burung namanya keturangan ya. Dari segi postur, dengan postur badan kecil, tinggi badan tidak terlalu tinggi, akan sangat sulit untuk melatih dia menjadi pelari gitu ya. Bisa dia lari, tapi kalau untuk skala lomba, untuk skala lomba, ini potensinya akan kecil untuk menjadi juara gitu ya. Mungkin kalau juara tarkam antar kampung atau antar desa bisa saja gitu kalau lawan-lawannya seimbang. Tapi kalau kita sudah main ke kelas menengah, apalagi skala nasional atau internasional, ini akan sangat sulit sekali untuk memaksimalkan potensi dia sebagai pelari gitu. Itu kalau kita ibaratkan kepada manusia. Nah, kembali lagi kalau burung bagaimana Om? Nah, sama halnya seperti burung juga. Karakter itu menentukan bakat apa yang bisa kita poles kepada burung tersebut gitu ya. Kalau burung dengan karakteristik paruh tipis, terus kaki cengkeramannya kurang kuat, sayapnya pendek, dadanya tidak membusung, mungkin akan sangat sulit dilatih untuk bisa mempunyai volume yang maksimal gitu ya teman-teman. Nah, makanya itulah, copyright. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Prinsipnya karakter itu adalah talenta atau bakat dari tiap-tiap burung yang kita punya. Apakah ini mau ikut di video katanya nih. Nah, sama halnya seperti kita lah. Saya selaku orang tua mendidik anak-anak untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri individu anak sendiri gitu ya. Kalau masih kecil seperti ini ya anggap aja mungkin kalau di burung itu namanya trotol ya. Kita bisa melatih dia atau menjejalkan ilmu-ilmu kepada trotolan tersebut agar bisa dengan mudah diserap, karena kalau sudah dewasa akan sulit sekali. Seperti halnya mastering ya, mastering pada murai batu itu lebih efektif atau 90% akan berhasil saat usia dia muda sebelum mabung pertama gitu ya. Kalau sudah dewasa apakah masih bisa dilatih atau enggak gitu ya? Masih bisa. Cuman tidak akan segampang saat teman-teman melatih trotolan gitu ya. Biasanya sih kalau
kalau siomay hoki datang sore-sore gini ya. Jadi kayak gitu loh teman-teman, karakteristik itu sangat penting sekali teman-teman ketahui. Karakter tiap burung itu, karakter tiap individu itu akan pasti sangat berbeda gitu ya. Apapun makhluk hidupnya, semua individu itu punya karakter. Nah, sebelum kita mengolah settingan, sebelum kita mengolah cara perawatan baik harian ataupun lomba, terlebih dahulu kita ketahui karakter apa atau potensi apa yang ada pada burung kita gitu. Kalau ini burung tidak apa ya, burung sini. Ini satu lagi nih trotolan. Pengen ngumpul katanya, udahlah. Jadi intinya mah apa ya? Apa Om Aris barusan sampai mana? Karakter ya? Karakter ya artinya dengan mengenali karakter kita akan dengan mudah mengarahkan burung tersebut gitu ya. Jadi kalau burung-burung yang punya volume tipis, punya body tidak terlalu proporsional, artinya begini loh. Burung dengan dada ramping, tidak membusung akan sangat sulit membawakan lagu-lagu lantang. Jadi jangan paksakan burung tersebut mau lantang. Dari segi fisik ataupun stamina pun ya akan sama gitu. Burung-burung dengan body-body besar secara vitalitas akan jauh lebih kuat dibanding burung dengan body-body kecil. Makanya coba teman-teman perhatikan burung-burung yang mendominasi kejuaraan nasional selalu burung-burung besar gitu ya. Jarang saya melihat burung dengan body kecil yang moncer di lapangan. Artinya di lapangan nasional, di kelas tengah gitu ya. Kalau kelas-kelas pinggir sih mungkin banyak lah ya, kelas-kelas regional. Ya karena mungkin saingannya juga seimbang gitu ya. Jadi teman-teman sebelum bertanya ataupun dibikin pusing dengan settingan yang pas, ya terlebih dahulu lihat dulu bakatnya apa gitu ini burung. Ya kalau burung tidak berbakat, ngapain pusing-pusing buang-buang duit main ke lapang yang notabene ini burung tidak akan bisa maksimal performanya. Jangan paksakan penyanyi dangdut untuk menyanyi lagu rock, walaupun ada beberapa penyanyi dangdut yang bisa nyanyi lagu rock. Begitupun sebaliknya, pemain rock nggak mungkin, akan sangat sulit sekali menyanyikan lagu-lagu dangdut. Namun tapi ada juga yang punya multi talenta ya gitu ya. Seperti orang juga sama, ada yang mempunyai talenta yang banyak gitu. Yaitu karakter burung yang spesial. Sebenarnya kalau di burung murai atau burung kicau, mengarahkan bakat ini kita tidak terlalu sulit karena kita mengarahkan hanya kepada suaranya saja. Paling juga kita sandingkan dengan kekuatan fisiknya dia, ini kuat nggak main beberapa sesi saat digantang atau seminggu harus berapa kali main. Nah itu teman-teman sendiri yang akan paham. Jadi saya sih di sini pada dasarnya hanya awalnya sih hanya membagi ilmu aja. Membagi ilmu tentang perawatan yang selama ini saya laksanakan. Dan kembali lagi kepada seberapa pentingkah settingan. Nah itu settingan itu adalah ada di urutan kedua setelah teman-teman mengenali karakter. Karena kalau settingan bisa menentukan burung itu juara ataupun tidak, nggak akan sesulit ini untuk mencari burung nasional gitu ya teman-teman. Ini sekelas burung siapa kayak legenda zaman dulu si Malaikat Subuh gitu kan, terus Natalia ekor hitam yang spesial itu sekarang kan udah mati burungnya. Namun kan untuk mencari penggantinya sulit sekali. Padahal notabene pemegang burung tersebut adalah pemain nasional gitu ya teman-teman. Nah kenapa tidak bisa menciptakan burung dengan kualitas yang sama seperti hal-halnya senior-senior legenda murai batu sebelumnya, yaitu tadi karena karakteristiknya berbeda. Jadi settingan itu mengikuti karakter, bukan sebaliknya gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi penting nggak penting ya ada pentingnya gitu kan, tapi sebelum itu kenali dulu karakternya. Terus saran dan masukan dari orang lain termasuk saya dari sini, saya paling kalau ditanya sama teman-teman, ini gimana sih cara nurunin birahi, ini gimana sih burung saya kok turun di lapangan, ya paling semua orang termasuk saya gitu ya, pemain-pemain YouTube senior pun yang main di dunia kicau khususnya murai batu paling hanya bisa memberikan saran dasar gitu ya. Jadi untuk naikin volume dengan jemur, dengan embun, dengan umbar, mungkin ditambah herbal lain yang bisa memicu suaranya biar plong, ya paling itu saja. Tapi kalau untuk membuat burung itu koncer di lapangan ya udah saya angkat tangan. Dan saya yakin tidak ada satupun
pemain senior sekalipun bisa memberikan hal yang tepat gitu sebelum mengenali karakter burungnya. Jadi yang paling penting buat teman-teman yang merawat murai batu saat ini, usahakan aja mengenali karakter. Nah, di sela waktu pengenalan karakter ini, rawat dengan sepenuh hati. Prinsip dasar adalah kesehatan ya. Kesehatannya terjaga, terus kebersihannya terjaga. Ini sambil teman-teman evaluasi, observasi nih burung nih karakternya seperti apa, dan harus bagaimana kita sebagai pemilik mengarahkan murai itu biar mencapai potensi yang maksimal gitu ya. Itu tadi, kalau misalkan settingan ataupun rawatan bisa menciptakan burung juara, saya sendiri mungkin nggak bakal share begini. Udah pakai rawatan saya aja, rawatannya rahasia gitu kan, biar burung-burung saya tetap juara dan bisa dijual mahal gitu ya. Tapi enggak lah, insya Allah selama ini dari awal pun saya membuat channel YouTube ini, saya hanya punya niat untuk berbagi pengalaman, men-share hal-hal yang saya tahu. Ya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya gitu ya. Semoga channel ini juga bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman memecahkan masalah yang terjadi pada burung murai batu yang teman-teman punya gitu ya. Baik, itu saja mungkin video kali ini karena digelendotin anak terus ngajak main nih weekend. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap pantengin terus channelnya KAF Bird Farm. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, subscribe ya, biar saya tambah semangat. Subscribe itu gratis ya, tapi cuan buat saya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.